Pemirsa, Kemenkes sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi langsung ke Jayapura, Papua, dan tadi sudah dikonversikan bahwa setidaknya ada 4 faktor penyebab kasus kematian Ibu Iren dan juga bayi dalam kandungannya. Menurut investigasi dari Kemenkes, ada kelangkaan dokter spesialis di Papua, terutama dokter kebidanan atau dokter kandungan dan juga dokter anestesi. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal, sistem rujukan yang buruk, dan satu lagi adalah SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik. Uni Irma, kenapa keempat hal ini bisa terjadi dan apakah ini adalah potret umum layanan kesehatan khususnya di wilayah 3T? Iya, kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini bahwa pemenuhan SDM kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia itu harus dipenuhi. Nah, tapi kita juga kami di Komisi 9 kemarin juga sempat adu argumentasi juga dengan Dikti ya terkait dengan uji kompetensi yang justru membuat SDM kesehatan kita itu banyak yang nggak lulus gitu. Karena kelulusan SDM yang sudah dididik selama 5 tahun di universitas, 2 tahun praktek itu menjadi nothing akibat uji kompetensi. Cuman uji kompetensi saja yang membuat mereka akhirnya gagal menjadi dokter. Nah, yang begini-begini kan harusnya didudukkan bersama antara Kementerian Kesehatan maupun Dikti. Jangan ego sektoralnya dikedepankan. Karena kita butuh tenaga kesehatan, SDM kesehatan yang sangat banyak. Ya. Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang 17/2023 sudah membuka peluang untuk spesialis, dokter spesialis atau subspesialis bisa melalui program Polid Base maupun Hospital Base. Itu sebenarnya sudah merupakan kelonggaran-kelonggaran yang sangat luar biasa yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi uji kompetensi ini juga membatasi banyak ruang di anak-anak mahasiswa kita untuk bisa menjadi dokter-dokter yang jadi bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Uni ya, seperti mempersulit. Padahal kita butuh. Maka itu yang menjadi salah satu penyebab kekurangan SDM kesehatan kita di Indonesia. Itu Silvi. Itu sudah kami sampaikan di RDP kemarin dengan Kementerian Kesehatan dan Dikti. Kita sudah menyampaikan, tolong hentikan ego sektoral masing-masing, duduk bersama. Ya, harusnya penilaian uji kompetensi itu 60% di pendidikan di universitas, 40% di kompetensi, di uji kompetensi. Karena uji kompetensi kan nggak melakukan uji praktek. Mereka sudah praktek di rumah sakit. Nah, yang begini-begini juga sebenarnya harus diberesin oleh pemerintah, CQ, Menteri Kesehatan dan Dikti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kemenkes harus melakukan revitalisasi ya semua rumah sakit yang ada di Indonesia terkait dengan ketersediaan SDM dan juga alat kesehatan. Nah, SDM yang ditempatkan di daerah-daerah yang memang terluar ya, yang 3T tersebut mestinya harus mendapatkan kompensasi yang lebih dan kemudian mendapatkan pengawalan keselamatan kerja. Bukan K3 ya, tapi keselamatan kerja. Karena kan di tempat-tempat yang berbahaya itu keselamatannya juga harus dijamin. Nah, yang begini-begini juga kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang juga masih belum dilakukan olai pemerintah terkait di wilayah 3T. Baik, nah, jadi kalau itu dilakukan, maka saya yakin gitu ya, meminimais konflik, meminimais kasus-kasus seperti ini akan bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama kita soal SDM terlebih dahulu. Dokter Slamet, Anda sepakat kalau misalnya sebetulnya SDM kita itu kurang salah satunya karena ada ego sektoral tadi. Dan menurut Dokter Slamet, bagaimana sih supaya kita bisa lebih ideal dalam memenuhi jumlah SDM kita? Ya, terima kasih. Dalam kasus ini saya memandang tidak hanya kasus ini ya, pasti ini akan banyak. Dan tidak bisa dari kacamata SDM aja, nggak bisa. Jadi kualitas pelayanan yang baik itu ditentukan dalam 2 hal, yaitu sistem kesehatan dan pembiayaan. Di sistem kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Si ibu ini kan sebelumnya ada ANC itu loh. ANC itu pemeriksaan sebelum melahirkan. Nah, itu di mana? Sudah disiapkan belum nanti sistem rujukannya? Itu sudah masuk sistem. Nah, dari situ sudah ada indikasi, sudah di planning bahwa bulan keberapa dia harus ke rumah sakit. Saya tidak melihat itu.
Jadi di dalam sistem kita ada yang salah, gitu loh. Itu dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Terus si kuratifnya kan ada di rumah sakit, ya kan. Nah, dari sistem itu kan ditunjang oleh SDM kesehatan, SDM, alkes, sama logistik ya, obat-obatan. Itu juga tadi disampaikan SDM kita sebenarnya banyak, Pak, tapi distribusinya yang tidak baik. Contoh di DKI Jakarta aja, dokter spesialis, dokter umum, kalau WHO menyatakan memapping 1:1000, di DKI itu 1 sudah banding 400. Mungkin sekarang udah 1 banding 300. Jadi oversupply untuk di daerah tertentu. Malah distribusi. Oke. Nah, saya melihat anggaran di Kementerian Kesehatan, alokasinya yang ke SDM kesehatan sangat kecil. Kalau nggak salah sekitar 3 triliun. Lebih banyak di pelayanan kesehatan. Andekan Direktorat Tenaga Kesehatan diberi anggaran 10 triliun, alokasi aja ya, alokasi. Mungkin dia bisa menempatkan dokter-dokter spesialis yang ada di kota besar di Papua misalnya. Tapi kalau pembiayaannya tidak ada, untuk membuat sistem yang baik kan butuh pembiayaan. Nah, pembiayaannya gimana? Mungkin pembiayaan ada, alokasinya nggak ada. Jadi IDI berpikir sebelum bicara alat kesehatan, bicara SDM dulu. SDM kita tempatkan di sana. Nah, saya melihat alokasi di Kementerian Kesehatan kurang berimbang. Jadi kalau misalnya di daerah Papua itu sampai kekurangan tenaga medis, kekurangan dokter spesialis, itu karena kurangnya anggaran dari pusat? Ya seperti itu. Saya hitung, IDI menghitung ya, untuk menempatkan 2.000 dokter spesialis untuk daerah DPTK, daerah terpencil, itu butuh 2,5 triliun. Itu nggak banyak. Dari 92 triliun anggaran. Alokasi sekarang berapa yang dokter Selamat tahu? Saya tidak tahu, tapi begini juga sih, mohon saya maaf. tidak tahu. Mohon maaf. Tadi saya di depan sudah menyampaikan bahwa nggak cukup hanya dengan insentif yang besar, tapi keselamatan kerja, keselamatan mereka di daerah 3T itu juga harus dijamin. Itu yang membuat mereka juga banyak yang nggak mau ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Meskipun uangnya ada. Meskipun uangnya ada. Nah, jadi yang disampaikan beliau tadi hanya satu, bicara soal money. Menurut saya nggak itu, tapi dua-duanya harus seimbang. Dokter Selamat? Antara insentif dan keselamatan kerja. Itu perlu didudukkan betul-betul oleh pemerintah. Iya, yang harus kita lindungi itu kan masyarakat, penerima pelayanan sama pemberi pelayanan. Itu yang harus kita lindungi. Dan kami menyampaikan beberapa skenario, kalau memang di sana tidak diminati oleh dokter spesialis, kenapa di daerah tambang, di offshore itu lengkap? Karena mereka menggunakan sistem shift. Jadi misalnya 3 minggu di sana, 2 minggu dia balik ke Jakarta atau sebulan di sana. Dengan seperti itu maka keterisian dokter spesialis ada terus. Dan keamanan, kesejahteraan, kan nggak mungkin misalnya keluarga dia bawa ke daerah terpencil, dia bisa di Jakarta. Nah, kita mencontoh tambang-tambang itu di tengah hutan, di tengah lautan tuh ada dokternya. Nah, ini tinggal bagaimana sistem kita itu perbaiki, gitu loh. Kalau tadi promotif preventifnya baik, tadi udah disampaikan oleh Kemenkes, itu akan terdeteksi di awal. Oke, kita sepakat bahwa ada banyak masalah di sistem kesehatan kita. Tapi pertanyaannya begini, Prof. Hasbullah. Tapi kan kalau untuk case yang emergency seperti itu kan kita tidak bisa dengan kacamata kuda hanya berpatokan pada itu, harus ada keberpihakan, prioritas. Tapi kenapa untuk kasus Iren tidak bisa dijalankan? Apakah sebegitunya bobroknya karena harus ada biaya, SOP dan sebagainya? Ya, pertama-tama saya turut juga cerita ke panel. Mudah-mudahan ini adalah kasus tumbal terakhir untuk kita bisa merombak, memperbaiki sistem kesehatan. Tadi disampaikan ada SOP tidak dijalankan. Saya tidak tahu persis SOP-nya seperti apa. Harusnya kasus seperti ini, lupakan dulu yang sistem besarnya ya, kasus seperti ini, pasien jangan dilepas dari rumah sakit kalau tidak bisa dilayani itu sebelum ada tempat yang baru pasti. Dipastikan dulu. Dipastikan dulu tersedia, di situ ada yang dicarikan oleh petugas di rumah sakit itu, di mana yang ada dokter. Kalau ini perlu dokter spesialis. 4 rumah sakit ini artinya ya, apa? itu kan karena apa? Pasiennya dilepas dulu mencari sendiri. Cari sendiri. Harusnya si rumah sakit yang mencarikan di mana ada dokter yang bisa melakukan itu, yang jarangnya bisa terjangkau. Kalau sudah ada kepastian baru Anda ke sana. Sementara pasien harus
dirawat, dilayani di rumah sakit. Meskipun tidak ada tempat dia di sofa, yang penting tanda-tanda vital harus dijaga dulu. Ya, jangan sampai dia dilepas, pasien tidak punya pengetahuan apapun untuk itu. Jadi harus tetap diberikan bantuan ya. Bantuan dulu di situ. Ya, duit belakangan. Karena itu harusnya negara yang punya tanggung jawab. Ya, jangan karena duit kemudian pasien ditunda, yang tadi Mbak Sylvia bilang jangan sampai administrasi mengalahkan kemanusiaan. Kita sudah seperempat abad lebih mengamandemen Undang-Undang Dasar di mana jelas di situ setiap orang berhak atas layanan kesehatan. Tadi ada kasus tidak punya KTP. Saya lagi nanganin bantu UNHCR karena refugi tidak bisa masuk JKN. Ini bagian-bagian mental model kita yang perlu dievaluasi, diganti. Manusia tanganin dulu. Kasus di Amerika saja yang kapitalis. Rumah sakit tidak boleh minta uang muka, tidak boleh tanya warga negara. Selamatkan nyawa pasien. Jadi baru paradigma saja sudah salah kita. Nah, Bang Endi, kalau problemnya ini sampai 4 rumah sakit itu menerapkan hal yang seperti itu kan berarti bukan cuma kesalahan per rumah sakit, tapi ini sudah menjadi praktik sistemik yang terjadi di wilayah tersebut. Kenapa ini bisa terus berulang? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.